Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi oleh Hajar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 kerangka perubahan dalam transformasi pendidikan. Pertama, kodrat keadaan yang terbagi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Dan yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Bermain juga merupakan kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya, daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pertama, hanya transfer materi pembelajaran. Kedua, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter dan perkembangan murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai ketercapaian perkembangan pada aspek kognitif. Terus, ada juga jika perkembangan anak sudah tercapai, dianggap perkembangan sudah terlaksana dengan baik. Murid sebagai objek pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih banyak menggunakan metode yang berpusat pada guru, dan kegiatannya hanya ada satu ragam main. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan keliru dan tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh pada semua aspek perkembangan seperti nilai agama moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Lebih menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus lebih mengutamakan karakteristik murid, dan yang terakhir memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberikan arahan yang baik pada murid.
Sekian paparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.